Again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So untuk Altcoins Update pada malam hari ini atau pada video update ini kita bakal bahas untuk Shiba Inu, kemudian ada Dogecoin, dan kita bakal coba bongkar untuk Matic lagi. Jadi kita bakal update follow up. Sebenarnya untuk Shiba sendiri ini based on request, karena di-mention ya di video terakhir di-mention, kok bahas Shiba dong? Langsung kayak, wah ya nih boleh juga, karena memang kebetulan saya juga ada manfaatin Shiba, jadi mungkin saya coba untuk sharing aja bagaimana perspektif saya, dan menurut saya belum terlambat kalau untuk Shiba Inu ini, besides of yang lainnya ya justru. Jadi kita bakal bahas langsung aja teman-teman untuk mempersingkat video ini, kita bakal bahas dari Shiba Inu. First of all, kalian perlu aware ya bahwa Shiba Inu di time frame daily itu berpotensi membentuk semacam ascending triangle pattern. Well, kalau misalnya kita mengacu pada close candle, sebenarnya harusnya si ascending triangle pattern ini udah sukses breakout. Jadi seperti yang kita lihat, kalau misalnya kalian ubah ke line chart, which means based on close candle only, ini sebenarnya udah break dari si ascending triangle pattern. Ya, jadi kita ngelihat dia sudah ongoing create higher high, udah mulai keluar dari pergerakan resistance-nya, dan tinggal pertanyaannya adalah apakah nanti kalau misalkan mengalami proses pullback-nya itu korektif. Kalau pullback-nya korektif, berarti ini bagus. Secondary trend-nya adalah untuk nge-grab liquidity lebih banyak. Jadi kalau bigger fish mereka mau untuk manfaatkan, mereka bakal manfaatin pullback yang terjadi itu nanti, dan ini adalah the last pullback buat Shiba probably teman-teman ya. But it all depends on Bitcoin juga, seperti yang kita tahu Bitcoin dominance, everything's istilahnya saling berhubungan ya. Jadi kita nggak bisa cuma bergantung daripada si coin itunya sendiri ya. Sometimes ada coin yang bisa perform gila-gilaan, tapi sometimes ya tetap sifat naturalnya kripto ya, semua ngikut ke Bitcoin. Jadi kalau Bitcoinnya turun ya semua juga ikut turun. Oke, so next one, kalau kita lihat di sini respect banget ya sama Fibonacci 1,8%, kita bertahan di atas level itu. Jadi buat saya Shiba Inu overall, karena kita lihat dia break dari trendline, we have reaction on demand zone, big fund zone, kemudian ada break yang cukup impulsif, dan proses pullbacknya korektif, bahkan ketahan di 1,8%. So untuk Shiba Inu yang saya perhatikan saat ini ya, opini ya pribadi, saya lihatnya cenderung bullish. Alright, so next one kita bakal cek untuk time frame hourly-nya. Jadi sebenarnya saya sempat share juga ke teman-teman di Advance ya, tentang sebuah trading ideas atau trading plan yang saya pikir bisa dimanfaatkan. Pertama, kita lihat bigger picture seperti yang tadi kita bahas di higher time frame, we have ascending triangle. Kalau misalnya berdasarkan time frame yang lebih kecil di 4 jam, karena kita bisa melihat bagaimana proses rejection terjadi dari area resistance ya. Ya, ini saya kasih tanda segitiga ini ya, segitiga terbalik, untuk memberitahu ke teman-teman bahwa sebetulnya di level inilah kita mendapatkan rejection. Nggak cuma sekali, tapi so far udah 3 kali, dan sama yang terakhir ini jadi 4 kali ya. Tapi kalau misalkan kita lihat every time sellers masuk, sellersnya itu semakin struggling untuk create lower low. Bahkan kalau kalian perhatikan low terakhir ya, itu semakin tidak bisa tersentuh ya. Jadi kalau misalkan harganya turun, harusnya dia tes ke low yang sama, tapi ini enggak, tambah lama tambah naik. Jadi kalau saya pikir inilah yang menguatkan reason saya menilai bahwa Shiba Inu so far kelihatannya cukup positif. Dan ini, jadi kalau kalian lihat nih trading ideas ini sebenarnya saya share ke teman-teman di Advance juga, itu udah dari hari Sabtu kemarin sekitar jam 6 sore. Pertama saya notice untuk ascending triangle-nya. Kedua, kalau misalkan kita ngelihat di time frame 15 menit, saya sempat sampaikan bahwa saya melihat di sini ada triangle atau semacam trend line di bagian atasnya. Kalau kalian mau tambahkan, misalkan ini membentuk semacam inverted head and shoulders, itu juga nggak ada masalah. Nah, in the end, skenario-nya simple, setupnya simple, break and retest, maka akan menjadi sebuah setup yang ideal untuk dimanfaatkan. Tapi kembali lagi ya, istilahnya semua decision itu kan kembali ke masing-masing. Belum lagi yang weekend percaya bahwa low volatility itu nggak terlalu memberikan opportunity, ya kita juga nggak ada masalah gitu loh. Bahkan saya sebenarnya merimain ke teman-teman di Advance kalau lebih waspada lah, terutama menjelang opening sesi Asia. Biasanya market kan pergerakannya, volatilitasnya agak sulit untuk dibaca, karena saya pikir itu adalah momen untuk memanfaatkan momen untuk bigger players memanfaatkan situasi untuk mengambil lebih banyak likuiditas. Nah itu saya pikir harus kita coba untuk hindari lah sebisa mungkin gitu ya.
Jadi kalau yang ngambil ya nggak ada masalah juga, tapi saya tetap sampaikan bagaimana trading ideas ini bisa menjadi sebuah peluang kalau misalkan ingin dimanfaatkan. Dan sejauh ini untuk Shiba Inu so far cukup respect. Bahkan after dia break dari trend line, kita bisa lihat ya harga langsung berusaha untuk close di atas resistance-nya, dan after kita lihat dia close di atas resistance-nya, kita bisa lihat dia bertahan dengan cukup baik dan memflip resistance tersebut menjadi support. And I think this is the perfect scenario untuk manfaatkan Shiba Inu in case teman-teman mau entry pada saat dia di dalam ascending triangle-nya. Kalau misalkan teman-teman mungkin lebih prefer, gue lebih prefer untuk nunggu konfirmasi, satu aja note dari saya, Shiba Inu ataupun meme coin lainnya biasanya memang cenderung perlu sedikit lebih spekulasi. Kenapa? Karena biasanya kalau dia najak itu belum tentu dikasih pullback. Ya, maksudnya dia najak, dia rally, nggak ada pullback dulu, tapi dia langsung rally. Nah, nanti suatu ketika dia pullbacknya lama. Itu biasanya meme coin ya. Jadi after dia rally kayak gini, bam, signifikan, ya dia pullback. Tapi setelah itu kita nggak pernah balik, lihat dia menguat lagi. Dan ini cukup sering terjadi buat meme coin. Makanya saya katakan koin-koin kayak gini kadang-kadang kita perlu lebih spekulasi. Alright? So ini bukan ngajarin teman-teman buat gambling ya, tapi kalau saya pun pribadi menilai ya, seandainya kita memanfaatkan koin seperti ini pun, saya mungkin akan cenderung manfaatin dengan resiko yang lebih kecil. Oke? Justru ini sedikit sharing teman-teman ya. Saya sendiri sebetulnya masuk dalam watchlist itu yang paling top ya. Salah satunya adalah Litecoin. Saya pikir dengan proses akumulasi yang terjadi, ini bisa dimanfaatkan pakai banget. Tiba-tiba hari ini saya miss ya teman-teman. But I'm not FOMO, jadi kalaupun saya miss ya udah gitu loh. Mungkin di next next kesempatan kita bisa untuk coba manfaatkan gitu ya. Karena saya lihat Litecoin hari ini sebenarnya membentuk semacam ascending triangle ya untuk time frame 15 menit. Bahkan sudah ada breakout, dan tadi saya sempat sampaikan sekitar jam 7:44 ya ini ke teman-teman di advance. And then gak ada kesempatan untuk masuk, harga nanjak, bam, kenceng, rally, and then ya udah I missed the trade. But ya mau gimana lagi ya, kita masih punya opportunity yang lain, dan saya harap ya tadi ya Shiba mungkin bisa jadi sebuah penebusan ya untuk LTC ini. Alright, so kita bakal bahas lagi untuk lanjutannya si Dogecoin. Jadi Shiba mudah-mudahan udah cukup clear, biasanya cenderung ke arah bullish, but perhatikan nanti trend lainnya ya teman-teman. Kalau trend lainnya sudah di break, harga juga udah bertahan di bawah exponential moving average 21, maka itu merupakan signal untuk kita mempertimbangkan tidak manfaatkan atau exit dari Shiba Inu. Oke, so next one kita bakal bahas sedikit untuk Dogecoin. Yang saya pengen highlight di Dogecoin adalah overall we have strong reaction untuk setelah harga testing di demand zone. Ya, jadi harga nanjak, bam. Ya sebenarnya ini demand zone baru tercipta setelah adanya rally ini. Tapi kalau kalian lihat bagaimana proses koreksinya, kita menghampiri demand zone, ya hanya sedikit aja selisihnya, kita kemudian mendapatkan reaction di sana. Dan reaction tersebut bahkan membuat si Dogecoin itu sukses break dari si terbentuknya falling wedge pattern ini. Jadi memang so far saya pikir udah cukup oke. Nah, proses pullback pada si Dogecoin setelah testing area resistance itu membawa kita kembali ke exponential moving average 21, dan setelahnya kalian bisa lihat ada semacam rejection atau candle decline ya dari exponential moving average 21, dan semenjak itu kita lihat Dogecoin cenderung rebound dan cenderung menguat lah kita bisa bilang ya. Walaupun slowly, tapi saya anggap ini sebagai penguatan yang cukup oke lah untuk dimanfaatkan oleh teman-teman komunitas Dogecoin. Nah, kalau kalian perhatikan dari time frame hourly-nya, yang saya juga pengen highlight itu lebih kurang sama seperti Shiba Inu. Pertama, teman-teman sekalian, saya pernah update soal double bottom yang terbentuk di Dogecoin. Ini saya update di Telegram pada saat itu. Kemudian kalau kalian zoom in ke 1 hour time frame, semenjak kita break dari neckline-nya si double bottom ini, kita ngelihat ya resistance itu benar-benar di flip sebagai support. Dan sisi positifnya lagi adalah kita ngelihat dia sukses create yang namanya higher low. Jadi every time sellers nekan, tambah lama harganya tambah naik gitu ya. Dia tidak mampu create lower low. Dan cepat atau lambat saya pikir ini bisa menjadi sebuah momentum ya untuk Dogecoin
bisa breakout dari ascending triangle ini. Dan pada akhirnya kita mungkin akan dibawa untuk testing terhadap area resistance yang ada di atasnya. Jadi kembali lagi teman-teman, ini decisionnya semua tergantung dari teman-teman ya. Saya cuma menyampaikan opini aja. Saya nggak jamin apakah saya ada entry, saya nggak jamin apakah saya sudah entry atau mungkin belum entry atau timingnya, karena saya pikir semua orang punya timing yang berbeda-beda dan saya nggak prefer untuk kita bilang oh pasang jaring di sini teman-teman, kalau misalkan harga pullback nanti bisa mantul dan bla 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 ya. Menurut saya itu cukup resiko, apalagi yang kurang begitu paham soal risk management atau risk tolerance ya. Oke, so itu please di take note teman-teman sekalian. Sementara saya lihat Dogecoin juga lebih kurang mirip pergerakannya dengan Shiba Inu, jadi kita tinggal tunggu sampai ada konfirmasi breakout. Itu akan jauh lebih confident ya, jauh lebih comfort buat kita entry juga pada saat dia sudah successfully breakout. Oke, so last one, kita terakhir akan bahas Matic. Saya nggak banyak bahas Matic dari time frame daily karena kemarin udah bahas beberapa kali ya. Mudah-mudahan teman-teman mau review lagi di video sebelumnya. Dan untuk Matic, last time saya share ke teman-teman di advance, yang saya lihat adalah bagaimana Matic di sini progres koreksinya dan cenderung membentuk falling wedge. Jadi kalau misalkan dia bisa break dari si trend line-nya, teman-teman mungkin saya katakan ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan. Tapi once again, note penting dari saya adalah ini adalah weekend. Balik lagi, low volatility dan bagaimana nanti pada saat menjelang opening sesi Asia ini bisa membuat transaksi jadi berantakan. Nah, kalau teman-teman mungkin konservatif, tunggu di hari Senin Selasa, biarkan market ada aktivitas dulu, biarkan market bergerak dulu, baru kalian bisa pertimbangkan. Tapi kalau misalnya kalian yang tipikalnya, oh gue spekulatif lah, nggak apa-apa, nggak masalah ya, mungkin masuknya dengan margin kecil ya, feel free untuk dimanfaatkan. Ya, itu yang mungkin sementara saya lihat pada koin Matic. Dan so far untuk si falling wedge-nya sendiri aja kan ini udah sukses break nih. Jadi sih kalau kita lihat ya dari time frame yang kecil, mungkin saya bawa ke time frame 15 menit dulu. Yang terlihat adalah bagaimana si resistance sebelumnya itu sudah berhasil di break, dan kita lihat ya harga itu seperti sudah memberikan konfirmasi untuk membentuk higher low. Nah, permasalahannya nih teman-teman, ya kembali lagi nih, problemnya adalah karena low volatility di weekend. Jadi kadang-kadang sulit nih untuk kita mengidentifikasi apakah ini breakout yang impulsif, apakah ini breakout yang benar-benar valid untuk kita bisa manfaatkan, atau ini cuma sekedar range aja. Ternyata kita turns out bergerak hanya dalam sebuah triangle. Ya, I think it's possible ya. Makanya saya pikir akan lebih baik kalau kita tunggu sampai ada konfirmasi di hari Senin. Jadi pada saat market udah mulai aktif kembali, mereka sudah mulai ada perdagangan, sudah mulai ada pergerakan, supply demand sudah mulai kelihatan. Di situ baru kita bisa menentukan dengan clear. Dan so far untuk Matic, kalau teman-teman tanya ke saya, ya saya sih pribadi biasnya masih sama, yaitu ngelihat Matic itu karena dia sukses break dari trend line time frame daily. Ya saya pikir sooner or later kita bisa ngelihat dia cenderung menguat. Dan ini merupakan sebuah koin yang saya pikir sebelumnya dia berhasil meng-outperform altcoins lainnya. Jadi why not kalau misalkan saat ini dia juga punya peluang yang sama. Oke, so I think that's it everybody. Thank you so much untuk yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa memberikan manfaat yang positif buat yang belajar, buat yang mencari referensi, dan pokoknya macam-macam ya. Intinya manfaatnya saya harapnya adalah yang baik-baik aja. Oke, mudah-mudahan tidak ada FOMO, tidak ada takut ketinggalan, tidak ada cuman ikut-ikutan. Kalian juga harus rajin ngelakuin research supaya semua transaction yang kalian ambil itu decision makingnya kalian bisa pelajari dan kedepannya bisa dimanfaatkan terus berulang kali supaya bisa menghasilkan konsistensi. So I think that's it everybody. God bless buat kalian semua. Have a nice day. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers guys. Goodbye.